Pernah nggak sih kalian ngelihat ada orang butuh bantuan, tapi kok rasanya ragu ya buat nolong? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa itu bisa terjadi. Kita akan lihat lewat sebuah kisah nyata yang benar-benar mengubah cara pandang kita soal tanggung jawab sebagai manusia. Oke, kita mulai ya. Coba deh fokus ke angka ini. 38. Kira-kira ini angka apa ya? 38. Itu adalah jumlah saksi mata. Ya, orang yang melihat langsung sebuah serangan brutal terhadap seorang perempuan bernama Kitty Genovese. Dan ini nih bagian yang paling bikin merinding dari ceritanya. Dari sekian banyak orang, 38 saksi, nggak ada satupun yang nolong. Yuk kita coba bedah lebih dalam lagi, apa sih yang sebenarnya terjadi di malam tragis itu, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang sifat manusia. Coba bayangin ya, 30 menit, selama itu Kitty Genovese diserang. Dan ada 38 orang loh yang entah mendengar atau melihat langsung penderitaannya. Tapi, dia dibiarkan sendirian, berjuang sampai akhir hayatnya. Nggak ada yang bantu. Nah, dari tragedi inilah lahir sebuah istilah dalam dunia psikologi yang mencoba menjelaskan kok bisa sih orang jadi lamban bertindak kayak gitu. Namanya efek pengamat, atau kalau dalam bahasa Inggris, the bystander effect. Ini tuh semacam ironi psikologis ya, justru makin banyak orang yang nonton sebuah kejadian darurat, malah makin kecil kemungkinannya ada yang bakal nolong. Aneh kan? Terus kenapa sih bisa begitu? Nah, ada beberapa alasannya. Pertama, kita tuh suka mikir, pasti nanti ada orang lain yang bantu. Tanggung jawabnya jadi kayak nyebar ke semua orang. Terus bisa juga kita ngerasa, ini bukan urusan gue. Atau kita jadi ragu-ragu karena ngelihat orang lain diam aja. Akhirnya, ya kita ikutan diam. Jadinya kita ini seolah-olah ada di persimpangan jalan di antara dua pilihan respons. Respons alami kita, ya gitu deh, cenderung pasif. Ikut-ikutan orang banyak, menghindar. Tapi ada satu respons lain yang lebih tinggi, yaitu sebuah panggilan buat kita untuk benar-benar bertindak dan ambil tanggung jawab. Dan yang menarik, fenomena psikologis yang kedengarannya modern ini ternyata udah dibahas loh dari zaman dulu di sebuah naskah kuno. Dan perspektifnya beda banget. Kutipan dari kitab Amsal ini kayak jadi lawan dari ide diam aja tadi. Isinya benar-benar kuat, mendorong kita buat turun tangan, dan nggak bisa lagi pakai alasan, aduh saya nggak tahu apa-apa. Poin utamanya jelas banget kan? Nggak cukup cuma sekedar simpati doang. Panggilannya itu buat kita jadi pelaku kebaikan, bukan cuma jadi penonton yang pasif. Oke, pertanyaannya sekarang tindakan kayak apa sih yang dimaksud? Nah, kabar baiknya, ternyata nggak harus yang heboh atau spektakuler kok. Ternyata, bantuan nyata itu seringnya hal-hal yang sederhana banget. Bukan soal jadi pahlawan super, tapi lebih ke sisi kemanusiaan kita. Cuma dengan ngasih sedikit waktu kita, nyapa orang dengan tulus, atau benar-benar dengerin mereka curhat tanpa ngejudge. Bahkan hal-hal kecil yang mungkin sedikit mengorbankan kenyamanan kita itu, dampaknya bisa luar biasa besar loh. Jauh lebih besar dampaknya daripada kita cuma diem dan bersimpati dalam hati. Nah, ini nih yang harus kita sadari. Sikap cuek atau acuh tak acuh pas ada orang butuh bantuan itu mungkin bukan tindakan jahat secara langsung ya, tapi itu adalah sebuah kegagalan untuk berbuat baik. Dan inilah yang perlu kita lawan dalam diri kita. Pada akhirnya semua ini kembali ke diri kita masing-masing, kembali ke pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Setiap dari kita pasti pernah ada di momen itu kan, pas ngelihat ada orang yang butuh sesuatu. Tantangannya adalah kita harus secara sadar memilih untuk bertindak, bukannya malah ragu-ragu atau pura-pura nggak lihat. Jadi pesan intinya sebetulnya adalah soal kekuatan. Kekuatan yang datang dari rasa kasih dan peduli. Itulah yang bisa jadi bahan bakar buat kita ngelawan rasa mager atau pasif tadi. Kasih itu ngasih kita keberanian buat bertindak. Bahkan dan terutama saat nggak ada orang lain yang berani maju. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kalian. Coba deh pikirin, dalam situasi apa sih kalian merasa paling sulit untuk bantu orang? Dan kenapa? Karena dengan memahami apa yang ngehalangin kita, itu adalah langkah pertama untuk bisa mendobraknya dan akhirnya memilih untuk bertindak.